Yang terhormat Kepala BKKBN, dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Utama BKKBN Bapak Dr. Andes Hardianto. Yang terhormat para pejabat eselon 1 dan 2 yang berkenan hadir. Yang kami hormati tokoh masyarakat dan segenap warga sekitar BKKBN yang dalam hal ini berkenan hadir untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, serta hadirin hadirat jamaah Masjid Azriyah BKKBN. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat taufik dan hidayahnya, kita bersama-sama dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini Jumat, kita bersama-sama memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh BKKBN dengan mengambil tema dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita bangun sikap jujur, peduli dan bertanggung jawab. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, petunjuk atau pertolongan, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih illa antum muslimun. Yang terhormat para karyawan-karyawati BKKBN, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, para undangan yang kami hormati, Bapak PLT dan hadirin yang kami hormati,
peringatan hari besar Islam, khususnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor BKKBN setiap tahun dilakukan, karena kegiatan ini sudah menjadi program kerja Birofis BKKBN dalam pembinaan mental spiritual karyawan-karyawati di lingkungan BKKBN yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, penyelenggaraan peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kembali peristiwa monumental yang terjadi pada 16 abad yang lalu, tepatnya pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Telah lahir seorang hamba Allah yang kemudian menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, para hadirin yang saya muliakan, pada saat ini Kepala BKKBN sedang ada acara di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Kepala BKKBN pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Salam dan salawat semoga senantiasa dicurahkan kepada kekasih Allah, teladan umat manusia dan pembawa risalah Islam, serta Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang selalu istiqomah dan setia menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Gustiri yang saya hormati, para pejabat dan karyawan BKBN saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu anggota pengajian Majelis Tahlim, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami patut menyampaikan rasa syukur karena dengan nikmat sehat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, terutama pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1434 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan tanggal bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena pada tanggal tersebut telah lahir seorang Nabi dan Rasul yang membawa risalah Islam atau kedamaian, dan sekaligus sebagai teladan bagi umat manusia di dunia. Terlahir sebagai yatim piatu, Rasulullah dikenal sebagai sosok yang mulia serta sangat menyayangi kaum duafa dan anak-anak yatim piatu. Sikapnya yang santun, jujur, lembut dan bijaksana membuat beliau sangat disegani oleh kaumnya dan dijadikan suri teladan sehingga beliau digelari Al-Amin atau yang dapat dipercaya, yang diutus Allah SWT untuk memperbaiki akhlak manusia di dunia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati setiap bulan Rabiul Awal pada hakikatnya sebagai upaya mengingatkan kembali perjuangan beliau dalam menegakkan syariat Islam, meningkatkan komitmen pemegang teguh ajarannya, dan menjadikan beliau sebagai figur teladan utama bagi kaum muslimin, khususnya setiap manusia pada umumnya. Beliau diutus menjadi Rasul sebagai tonggak sejarah peradaban manusia yang mempunyai misi untuk memperbaiki tatanan kehidupan sosial, kemasyarakatan yang terkait dengan etika dan moral manusia. Itulah sebabnya peringatan Maulid kali ini mengangkat tema dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita bangun sikap jujur, peduli dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian yang saya muliakan, harapan kami dengan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat dijadikan sebagai momentum dalam mengambil hikmah
dari peringatan ini sekaligus kami mengajak pada hadirin semua. Yang pertama, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa dimanapun kita berada, dan perilaku takwa sebagai bagian utama kita sehari-hari. Kedua, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, meneladani akhlak utama Rasulullah, yaitu amanah, fatonah, sidik, dan tablik, serta akhlak mulia lainnya yang sering dilakukannya, seperti mencintai keluarga dan cucu-cucunya. Beliau sosok yang dermawan, yang sangat peduli kepada sesama, menolong orang dalam kesulitan, menyayangi fakir miskin dan anak-anak yatim. Keempat, marilah kita belajar untuk bekerja dengan moralitas tinggi dan penuh tanggung jawab yang dapat dijadikan sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja alamiah kita, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di lingkungan tempat kita bekerja. Hadirin sekalian yang saya muliakan, marilah kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini sebagai pemaju pemicu dalam meningkatkan kualitas iman kita, sehingga kita dapat meneladani sikap dan perilaku Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan memulia dari kita sendiri, keluarga kita sendiri, masyarakat dan lingkungan kita bekerja. Untuk itu marilah kita mendengarkan dengan hikmat tausiah tentang hikmat Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Dr. Andes Kiai Haji Gustiri. Semoga pesan yang disampaikan beliau dapat dijadikan bahan renungan untuk introspeksi diri dan dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Bapak Dr. Kiai Haji Gustiri yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan tausiahnya kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Azuriyah BKKBN Pusat. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jamaah Masjid Azuriyah, serta ibu-ibu majelis taklim yang telah berkenan hadir pada acara peringatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Bidawis BKKBN Pusat dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1434 Hijriah, serta semua pihak yang terkait atas terselenggaranya acara pada siang yang berbahagia. Demikian harapan kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Februari 2013, BLT Kepala BKBN Dr. Haji Sugibio Ali Nuso MA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada acara inti, yaitu marilah kita dengarkan bersama tausiah mutiara hikmah Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Gustiri, dan nanti dilanjutkan dengan penutup doa. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda, alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusul wa akramal anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akal aqiyah wa ala alihi wa sahbihi sadatin nujabai wal fudala.
Al-Qail adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi muqami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil ulama'il kiram wal asatidatil muhtaramin wal aba'inal amajid wal afadil. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus rasa hormat takdim kita sampaikan kepada Kepala BKKBN atau yang mewakili dalam hal ini yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hardianto, tentunya bersama perangkat jajaran kolektifnya, panitia penyelenggara peringatan Maulid Masjid Jami Al-Huriyah dan perangkat jajarannya, dan tentu saja yang menghadirkan saya tempat ini dari Kepala Birohis ya BKKBN pusat ini Pak Darwis ya. Mohon maaf kalau salah sebut nama. Para kiai dan ulama setempat, ibu-ibu, para pimpinan majelis taklim yang tidak saya sebut satu persatu karena saya takut dipungut mantu, sekaligus juga buat hemat waktu. Kiai dan guru kita, khatib yang telah menyampaikan khutbah di masjid ini, orang tua kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Furqon Ya Farid, matta'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana biulubi. Para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan BKKBN dan seluruh karyawan dan karyawati tanpa kecuali, hadirin dan hadirat semua jamaah haflah Maulid Nabi Muhammad SAW, tentu jamaah dari lingkungan setempat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selesai kita melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Tentunya kita melihat dalam suasana cuaca sangat bersahabat pada hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi pemicu dan pemacu lancarnya acara, sehingga saya berbahagia bisa dihadirkan di sini, tentu untuk penampakan beberapa saat. Bicara penampakan, mohon maaf para pimpinan, saya punya abang tukang nangkepin hantu. Saya punya kakak namanya Pak Hariri MAK, itu pemburu hantu. Kalau dia paranormal, saya adik kandungnya, para hadirin. Jadi supaya nggak kerok menilai ya, supaya bisa dipertimbangkan, hari ini kami hadir tentunya untuk berbagi dalam menuansai suasana peringatan Maulid yang memang menjadi agenda rutinitas Birohis dari BKKBN di Masjid Al-Huriyah ini. Tentu saya katakan penampakan lebih dulu, pengenalan dulu nih Bapak Ibu semua ya. Kalau pagi saya cuma cuap-cuap di radio, terdengar suaranya doang ya. Di salah satu stasiun radio, di radio CBB 105,4 FM. Saya disebutin kiai masih gemeter Pak Kiai ini. Saya cuma gantiin posisi kiai. Sebelum saya itu Pak Nur Iskandar SD, itu kiai tulen, kiai beneran. Kalau saya cuma gantiin posisi kiai, jamak aja. Mudah-mudahan lama-lama bau kiai, ya Bu. Kan masih mendingan pantesan bau kiai daripada kiai bau. Oleh karena itu mohon doanya para ibu semua. Ternyata sudah 6 tahun setengah berjalan, tiap pagi interaktif, dan hari ini saya bilang penampakan. Mungkin ada yang salah tebak.
kirain Ustadz Busdiri orangnya kutilang darah, kurus tinggi langsing dada rata. Tahunya pas saya kemari orangnya semampai, semeter pun tak sampai. Tapi jangan lihat kecilnya, yang penting rasanya ya Bu. Makanya saya berdirinya sama sama yang duduk gitu ya. Tapi ayo mari kita sikapi apa perlunya kita mengadakan peringatan Maulid ini. Berbahagia kita masih dalam suasana peringatan Maulid. Kita berbagi bersama-sama dengan para karyawan-karyawati di sini. Ada teringat tentang pentingnya peringatan Maulid. Kalau saya boleh minjem istilah bahasa Tegal seperti ini. Why we celebrating and not Prophet Muhammad Day? Itu bahasa Tegal itu. Apa sih perlunya kita ngadain peringatan Maulid? Ini ngomong-ngomong Tegal, mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, saya aslinya Portugal. Bapak Purwokerto, Ibu Tegal. Tapi saya lahir di Jawa, Jakarta, jadi saya Jawawi, bapak ibunya Jawa, anaknya Betawi. Supaya kenalan lah, barangkali saat rumah saya tahu. Saya tinggal di Jerman, Jajar Pak Sukirman, itu Pak RT saya. Rumahnya di perumahan mewah sekali, mepet sawah sekali, di tempat basah kali Pesanggerahan. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi sesuai dengan tema yang ada. Kita akan kembali mengaktualisasikan perilaku Rasulullah, meneladani Rasulullah. Bicara masalah teladan, tadi kita sudah dengar dari Qori kita surat Al-Ahzab ayat 21. Cerita tentang Nabi lahir sampai wafat, tadi Bapak pimpinan sudah bercerita. Mungkin saya sebatas pada hikmah. Biasanya si orang sini senangnya yang namanya ceramah, pengennya ikan sepat, ikan gabus ya Bu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih. Ikan gerame disambelin, lama-lama ntar malah nyebelin. Sedeng aja ya Bu ya. Tadi kata Pak Kiai kita yang sifatnya plesetan, pelecehan. Haji 3 kali kayak Haji Jamal, ngomongnya astagfirullah, ya Allah ya Karim, tapi jelek mulu. Berarti itu bukan sifatnya Rasulullah. Rasul itu begitu Anda asal menghargai orang lain, inilah akhlak. Sampai tanya kepada isinya mengatakan bahwa Rasul itu akhlaknya seperti Al-Quran. Jadi aktualisasi peringatan Maulid, yuk kita kembali mutabah kepada Rasulullah. Dalam Al-Qurannya wa ma'atakum wa rasulu fakhuduhu. Apa-apa yang Rasul ajarin kita ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Jadi kita kembali mutaba'ah kepada sunnahnya. Sunnah berarti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kita kadang gak kerok, yang ditiru cuma yang enak-enak doang kan gitu. Kawin lagi sunnah Nabi. Nah kalau cuma 4 hari yang sunnah Nabi kan gitu. No lihat deh, 4 kan kesandung ya kan? Ya 4 hari kan gitu. Secara syariahnya memang boleh, gak masalah, asal memenuhi syarat-syarat. Cuma kan kita di negara hukum harus patuh juga terhadap hukum yang berlaku. Makanya kalau pernikahan bilangnya apa? Sah menurut syariat Islam dan sah menurut undang-undang pernikahan ya nomor 1 tahun 74. Baru tuh keluar namanya SIM, surat izin menginap, surat izin mertua, paspor coklat dan hijau ya Bu. Yang laki-laki coklat, perempuan hijau. Pertanyaannya, kenapa laki-laki coklat? Karena kata Al-Qur'annya nisa hukum harsulak wanita lah sawah ladang. Berarti kalau sawah hijau, kalau laki-laki pacul coklat gitu. Cuma filosofi sekarang Pak, orang lagi latah belajarnya sama pemain sinetron ya. Hasil pernikahan dini gitu ya. Jadi orang mau menikah kita udah ajarkan secara syariah. Sekarang kan ininya gaya pemilu. Pemilu kan pencoblosan dulu baru jadi. Namanya pemilu, perempuan hamil dulu. Na'udzubillah. Sekarang menjadi fenomena, mohon maaf. Sekarang istilahnya es cendol tanpa kelapa, perut kejendol kagak ada bapak. Ngajinya bapak Gus Yasin Tabarok, Yasin Tabarok malam nih Yasin pagi pada keluar orok. Air itu kalau ngaji tauhid merupakan makhluk Allah yang dicipta
yang serba derma, selalu cari tempat yang rendah. Dijadiin minuman India namanya lakatehe. Bahasa India tuh ya, jadi minumnya lakatehe, gitu kan? Enggak ada tehnya. Yang pakai teh, pakai gula namanya tela, teh sama gula. Atau nasgitel, panas lagi kental. Kerenan dikit namanya Kopassus, kopi pakai susu. Dia kan mau kalau debitnya memadai, air menyelamatkan umat manusia. Tetapi kalau kita main-main dengan air, pertama kita dicontohin di Aceh. Kan Aceh serami Mekah, kota istimewa. Kenapa Allah punya urusan di sana? Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah punya urusan dicoba. Dalam hitungan menit, detik sudah berkelimpangan mayat manusia. Itu cuma karena air. Ini Allah punya urusan. Pada kota istimewa Aceh belum selesai. Saat itu pasti Sultan di Jogja kasih aba-aba, tolong seluruh penduduk masyarakat yang di seputar Gunung Merapi, tolong deh ngungsi. Semua ngungsi. Yang bandel cuma satu, Mbah Marija. Walhasil juga Allah punya urusan. Mbah Marija selamat. Yang amburadul, Klaten, Solo dan seputarnya itu amburadul. Tapi kan kesempatan gak selalu 2 kali. Sampai Mbak Marija jadi selebritis, naik daun, es rajos jadi makin mahal. Udah 2 kota istimewa, istimewa Aceh dan istimewa Jogja. Kalau kita mau bandingin, kalau kita beli martabak itu istimewa harganya 17.500. Yang bilangin dia bukan. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kalau tsunami mau terjadi di Jakarta, dia akan lebih parah dari Jogja? Karena Jakarta itu daerah khusus. Berarti martabak spesial, harganya 21.000. Man bersyukur Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta dan seputarnya, termasuk Pak Mulan dan Pak Kiai. Bersyukur kita di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta masih banyak orang ahli mirip. Ya Bu, banyak juga ahli mirip. Jakarta banyak ahli ibadat, banyak juga orang ahli maksiat. Ya, ada yang agamanya STMJ, sholat terus maksiatnya jalan. STMJ sholat terus masih judi, ada nggak Bu? Bukan di sini, di kampung saya di Kelurahan Ogamaju, Kecamatan Pendiam, begitu. STMJ sholat terus masih jablay. Ibu jablay tahu ya? Jablay itu artinya dongdot, yang makin digendong ya makin nyedot. Dicoba kita Jakarta, wujudnya sama, cuma namanya aja beda. Di Aceh namanya tsunami. Pan tsunami tetangga saya isinya Pak RT aman. Isinya Pak RT namanya tsunami. Tapi tsunami di sana bahaya. Kita di Jakarta dicoba dengan banjir. Pertama tuh banjir hanya milik Jakarta. Karena masalah PPDK itu SMB, kalau kagak sampah macet terus banjir. Kenapa banjir? Banjir itu inisialnya ada BANJIR. B sebenarnya maknanya bencana. A itu alam, M-nya nasional. Jir maknanya jika iman rapuh. Yang lebih berbahaya dari tsunami, keimanan kita yang rapuh, yang perlu dibenahi oleh peringatan Maulid ini supaya iman tambah meningkat. Kalau kita beriman, negara akan aman. Masyarakatnya udah kagak beriman, ayam juga kagak umat. Ibu, dan gitu. Itu banjir, ya. Bencana alam nasional jika iman rapuh. Di mana kerapuhan iman kita? Nih ibu-ibu di kampung saya, mohon maaf. Ada kalanya ketika anak ayamnya hilang, semua tetangga dimaki-maki. Tapi perawannya hilang 3 hari, kagak dicari. Apakah kerapuhan iman ini karena pengaruh chatting-chattingan ya? Teknologi canggih kan kita dibikin cengges. Udah pakai sistem parabola, banyak perawan dibobol, dihilang. Ya kan? Pakai SLGJ, selingkuh langsung jarak jauh. Ada SLI, selingkuh langsung intim. Ini kan fenomena yang berkembang di negeri kita. Dicobalah dengan banjir.
Pernah ada yang tanya sama saya di radio, Ustaz, kenapa sih Jakarta banjir mulu? Sekarang mah bukan Jakarta doang. Kalau Jakarta banjir sudah dari sononya. Kenapa Jakarta banjir? Karena latar kendaraannya B. Jadi kalau nggak banjir, latarnya diganti, jangan B. Itu sudah masing-masing. Jakarta B artinya banjir. Banten A, angin puting beliung. Cirebon E, erupsi pengunduran tanah, Ibu. Jawa Tengah B, gempa, gitu. Surabaya L, lumpur panas. Lah kan berantas sampai sekarang. Salah siapa ini? Kan itu gara-gara sepele. Dulu gara-gara Indul pernah ngebor di Jakarta, lumpurnya muncrat di sana. Itu baru goyang ngebor, Ibu bayangkan. Bagaimana kalau Uut Permatasari goyang ngecor, makin bareng. Dewi Persik goyang gergaji pohonan tuh pada numpuk. Lihat itu. Anissa Bahar goyang patah-patah tuh. Ustaz mau main dangdut apa? Joko. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikianlah beberapa bagian acara telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita ikuti bersama dalam pengambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.